Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Psikologi Orang Dewasa, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sriwadari dan 3 rekan saya, Dafa Fadila, Apriliantini Yasmin, dan Arman Wahidayanto. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena perceraian, kematian, dan menikah lagi. Penyesuaian diri merupakan proses yang berkesinambungan berupa reaksi individu terhadap berbagai stres yang muncul dalam kehidupan individu. Salah satu tugas perkembangan lansia yaitu menyesuaikan diri terhadap hilangnya pasangan hidup. Kehilangan pasangan hidup dapat disebabkan karena perceraian atau karena kematian. Tetapi pada lansia, kehilangan pasangan hidup lebih banyak disebabkan oleh kematian salah satu pasangan. Pengalaman akan kematian orang terdekat akan menimbulkan trauma dan akan mempengaruhi perspektif individu terhadap kematian. Seseorang pasti akan mengalami ketakutan, kesulitan untuk bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya meninggalkan dia. Kehilangan pasangan hidup membuat lansia merasa sedih dan kesepian, bahkan tidak jarang bisa mengalami stres dan depresi dalam kehidupannya. Depresi merupakan suatu gangguan suasana hati, di mana individu merasa tidak bahagia, kehilangan semangat, merasa bosan dalam menjalani hari-hari tanpa seseorang yang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun, melewati suka duka kehidupan. Kenyataan yang harus diterimanya yaitu dia harus melanjutkan hidupnya tanpa seorang pasangan lagi. Penyesuaian diri karena kehilangan pasangan antara pria dan wanita berbeda. Kesepian, sedangkan wanita bermasalah karena berkurangnya pendapatan. Pria merasa kesepian karena merasa tidak siap untuk hidup sendiri dan mengatur kehidupannya yang biasa dilakukan seseorang istri. Pria harus hidup menyesuaikan diri dengan keluarga, anaknya atau kerabat dekat lainnya. Sedangkan wanita, ia akan mengalami berkurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur banyak bergantung pada penghasilan suami, tetapi wanita dapat lebih menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya apabila harus tinggal bersama. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki sifat keibuan yang tinggi. Kehidupannya yang biasa dilakukan. Sedangkan pada wanita, ia akan mengalami berkurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur banyak bergantung pada penghasilan suami, tetapi wanita dapat lebih menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya apabila harus tinggal bersama. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki sifat keibuan yang tinggi. Wanita mencurahkan hidupnya untuk keluarganya karena keluarga merupakan sumber kepuasan dan harga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dafa Fadila akan memaparkan materi tentang penyesuaian diri dengan ambang masa pensiun. Meskipun kebanyakan organisasi, industri, perusahaan, dan lembaga pekerja profesional tidak menghendaki para pekerjanya pensiun sesuai dengan ketetapan pemerintah yaitu usia 70 tahun, mereka secara sukarelawan mempunyai hak pensiun pada usia 60 tahun sampai 50 tahun. Mereka mendorong para pekerjanya untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan berbentuk uang yang disediakan bagi mereka yang secara sukarelawan memilih untuk pensiun sebelum usia yang diwajibkan, yaitu usia 70 tahun. Hal ini berarti pria usia madya dan wanita menjelang usia madya harus menyesuaikan diri dengan masa pensiun yang akan mendatang. Setelah itu, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang penyesuaian diri terhadap ambang masa lanjut usia. Perubahan terjadi pada manusia seiring dengan berjalannya waktu, dengan melalui tahap-tahap perkembangan. Tahap perkembangan
eh, tersebut adalah periode pranata, bayi, masa bayi, masa awal kanak-kanak, masa akhir kanak-kanak, masa remaja awal, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa media, dan masa lanjut usia. Pada masa-masa ini, individu melihat kembali perjalanan hidup ke belakang, apa yang telah mereka lakukan selama perjalanan mereka tersebut. Ada yang dapat mengembangkan pandangan positif terhadap apa yang telah mereka capai. Jika demikian, ia akan merasa lebih utuh dan puas, sehingga ia akan lebih dapat mengembangkan pandangan positif tersebut apa yang telah mereka capai. Jika demikian, ia akan merasa lebih utuh dan puas, sehingga ia akan lebih dapat menerima dirinya dengan positif. Tetapi ada pula yang ia memandang kehidupan dengan lebih negatif, sehingga mereka memandang hidup mereka secara keseluruhan dengan ragu-ragu, suram, putus asa. Ingin akan membuat individu dapat menerima kondisi dirinya yang telah lanjut usia, sama seperti setiap periode lainnya. Dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi pada lanjut usia dapat menyebabkan perubahan pada kondisi jiwanya. Contohnya adalah perubahan fisik pada lansia mengakibatkan dirinya merasa tidak dapat mengerjakan berbagai aktivitas sebaik pada saat muda dulu. Hal ini menyebabkan lansia kemudian menjadi demotivasi dan menarik diri dari lingkungan sosial. Masalah-masalah lain yang terkait pada usia dini antara lain loneliness, perasaan tidak berguna, keinginan untuk cepat mati atau bunuh diri, dan membutuhkan perhatian lebih. Masalah-masalah ini dapat membuat harapan hidup pada lansia menjadi menurun. Bahaya pekerjaan dan perkawinan pada masa usia media. Yang pertama, kegagalan dalam mencapai cita-cita awal. Kegagalan dalam mencapai cita-cita awal yang telah diimpikan oleh orang yang berusia media mengakibatkan menurunnya sikap egonya, karena ia tahu bahwa usia media merupakan saat pencapaian puncak prestasi, dan oleh sebab itu ia tampak tidak berminat lagi untuk meraih cita-citanya di saat usia sudah cukup lanjut. Kemudian kebosanan. Perasaan bosan selama masa usia ini juga merupakan bahaya dalam bekerja, karena hal ini mempengaruhi pekerjaan usia media, melebihi kebosanan pekerjaan yang lebih muda, karena kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih menarik semakin lama semakin kecil kemungkinan. Kemudian yang ketiga, perasaan terperangkap. Banyak pekerja usia media yang merasa terperangkap dalam pekerjaan sebagai sisi hidupnya dan merasa tidak akan dapat membebaskan diri dari sendiri sampai ia mencapai usia pensiun. Kemudian pengangguran. Menganggur merupakan bahaya mental yang paling serius bagi setiap pekerja, tanpa pandang usia, jenis kelamin, suku, dan status serta golongan. Orang yang sudah menganggur dalam waktu yang lama, perasaannya sering berkembang ke arah yang tidak menentu dan merasa tidak diperlukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga pemaparan materi dari kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.